Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Anissa dan ketiga rekan saya, Mujahid Hakirabani, Kristan Tio Dwi Saputra, dan Zihan Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan aplikasi informasi kesehatan masyarakat Kota Depok dengan Google Cloud Platform. Ada beberapa yang akan kami bahas pada presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat, rancangan arsitektur, dan estimasi biaya. Bisa kita lihat latar belakangnya adalah sebagai berikut. Karena bertambahnya populasi masyarakat, dapat juga menimbulkan berbagai masalah pada setiap aspek yang terjadi. Salah satunya adalah kesehatan dan proses pelayanannya. Pelayanan masyarakat kesehatan merupakan salah satu bidang pengembangan yang menggunakan sistem informasi untuk kelola akses data yang harus dikembangkan dan diupayakan oleh setiap masyarakat dan pemerintahan setiap daerah agar proses pelayanan kesehatan lebih mudah, cepat, dan akurat. Selanjutnya, di dalam sana ada masalah dalam mengembangkan teknologi. Contohnya adalah mempermudah proses pendataan kesehatan masyarakat secara cepat dan tepat. Informasi kesehatan masyarakat tersebut digunakan oleh pemerintah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, teknologi informasi kesehatan masyarakat di Kota Depok yang sekarang masih berbasis website yang membutuhkan tempat yang statis dan mobilitas yang rendah. Untuk itu, penyelesaian masalah tersebut dengan mengembangkan aplikasi mobile yang lebih praktis dan lebih banyak. Karena akan memberikan kemudahan untuk mengakses informasi dan mendukung mobilitas yang tinggi. Kemudian dari kami menawarkan solusi untuk membangun sebuah aplikasi informasi kesehatan masyarakat berbasis mobile native dengan menggunakan platform Android karena mayoritas 89,75% masyarakat menggunakan sistem operasi Android. Metode pengembangan aplikasi ini menggunakan Google Cloud Platform karena mendukung pengembangan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang didefinisikan secara jelas di awal. Kemudian, dari permasalahan tersebut, kami dapat merangkum 3 permasalahan yang tersedia. Yang pertama, bagaimana pelayanan kesehatan masyarakat sekitar selama ini? Dan yang kedua, bagaimana proses alur aplikasi? Dan yang ketiga adalah apakah sistem ini membantu untuk kesehatan masyarakat? Tujuan masalah. Ya, terima kasih Widya Nisa. Sekarang saya akan melanjutkan tentang tujuan dari proyek. Apa sih tujuan dari proyek perancangan aplikasi informasi kesehatan masyarakat Kota Depok dengan Google Cloud Platform? Yang pertama, ada beberapa dari tujuan itu, ada 3. Yang pertama ialah mengetahui pelayanan kesehatan masyarakat Kota Depok, sehingga kita tahu bagaimana dashboardnya, bagaimana pelayanan tiap harinya, bagaimana targetnya, bagaimana pelayanan tiap pekan dan per bulannya, seberapa banyak pasien yang bisa ditangani. Selanjutnya ialah mengetahui konsep metode Google Cloud Platform. Jadi kita harus tahu ketika apa yang kita bangun, apa yang sudah kita buat itu Google Cloud Platform, bagaimana cara membangunnya, bagaimana cara merawatnya, dan bagaimana cara mengupdate-nya. Yang ketiga, tujuannya ialah mengetahui aplikasi pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan cepat dan tepat sesuai yang diharapkan masyarakat Kota Depok. Jadi kita harus tahu apa kebutuhan dari masyarakat Kota Depok, lalu kita gunakan itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaatnya. Di sini ada beberapa manfaat yang dari aplikasi ini. Pertama ialah memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan masyarakat Kota Depok. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan ini sangat sulit, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ialah memberikan keringanan dalam pendataan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Depok. Dengan banyaknya jumlah masyarakat Kota Depok, maka diperlukannya keringanan dalam pendataan pelayanan kesehatan. Kita tahu bagaimana cara mengelolanya, yaitu dengan Google Cloud Platform. Yang ketiga ialah adanya pemahaman mengenai konsep
metode Google Cloud Platform dengan rancangan aplikasi pelayanan kesehatan masyarakat Kota Depok. Karena kita tahu masyarakatnya seperti apa, jadi kita tahu bagaimana cara mengelola Google Cloud Platform yang tersinkronisasi dengan masyarakat Kota Depok. Yang terakhir, manfaatnya ialah tersedianya suatu pertimbangan akan pentingnya membuat rancangan aplikasi yang dapat memudahkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Depok. Jadi dengan caranya kita membangun aplikasi ini, kita tahu untuk bagaimana cara memudahkan pelayanan kesehatan di masyarakat Kota Depok. Ya, next. Oke, baik. Oke, baik. Berikutnya adalah rancangan arsitektur. Di sini yang kita gunakan pertama adalah Compute Engine. Compute Engine adalah salah satu layanan dari Google Cloud Platform yang berupa virtual machine atau VM yang berjalan di data center milik Google. Dengan Compute ini, kita bisa menjalankan aplikasi, software, dan atau bentuk transformasi digital lainnya. Virtual machine ini selain cepat dan juga high performing, mesin virtual ini juga tersedia dalam berbagai pilihan sesuai kebutuhan. Dan fitur-fiturnya adalah day-to-day computing atau itu. Mesin itu menawarkan harga sesuai dengan permintaan terendah. Untuk komputasi tujuan umum yang didukung hingga 32 vCPU dan memori 128 GB. Fitur ini juga bagus untuk layanan mikro, desktop virtual, dan lingkungan pengembangan. Fitur berikutnya adalah balance price and performance. Ini adalah mesin serbaguna di generasi kedua yang menawarkan rasio harga dan juga kinerja yang jauh lebih baik. Didukung hingga 224 vCPU dan 896 GB memori. Bagus untuk layanan web, penyajian aplikasi, dan aplikasi back office. Berikutnya adalah Ultra High Memory. Ultra High Memory ini dioptimalkan dan menawarkan konfigurasi memori hingga 12 TB untuk satu intens. Untuk fitur ini cocok sekali untuk beban kerja yang cukup berat, yang intensifnya tinggi, seperti SAP HANA dan beban kerja analitik data dalam memori. Dan yang kedua adalah Google Cloud SQL Server. Cloud SQL Server memastikan secara otomatis bahwa database kita dapat bekerja sepenuhnya dengan baik. Salah satunya yakni otomatis scalable, mengikuti kebutuhan volume data. Dan juga secara otomatis membuat cadangan yang diperlukan. Ada dua fitur yang ditawarkan oleh Google Cloud. Satu fitur default. Fitur default ini dia menyiapkan instant Cloud SQL yang dibagikan di semua aplikasi app maker dalam organisasi. Fitur baru dibuat secara otomatis untuk aplikasi saat menambahkan setidaknya satu model data pada cloud. Dan juga saat developer membuat prototipe dan menguji aplikasi, kemudian mengalihkan aplikasi ke instant custom saat aplikasi siap dideploy sebagai aplikasi produksi. Dan juga dia ada fitur custom. Setelah admin menyiapkan instant cloud default-nya, Anda juga bisa menyiapkan instant cloud Anda sendiri yang terdiri dari beberapa opsi. Satu, aplikasi melayani pengguna dalam jumlah besar. Database harus dibagikan dengan aplikasi. Anda perlu mengolah database atau cloud untuk mempertahankan kontrol instant cloud Anda. Dan berikut ada rancangan arsitektur topologinya. Ini user pemakai aplikasi harus terhubung dengan internet. Lalu ketika dia mengakses data akan melewati firewall VMware dulu untuk memastikan itu adalah orang dan tidak menyerang. Jadi ini ada firewall untuk mencegah kita ya terserang oleh serangan-serangan hacker atau semacamnya. Setelah itu dia baru terhubung ke Cloud SQL Server untuk mendapatkan data. Berikutnya ada estimasi biayanya. Oke, untuk estimasi biaya di sini kita dibagi menjadi dua, ada estimasi biaya VMware sama estimasi biaya untuk SQL-nya. Untuk estimasi biaya VMware Engine-nya itu di sini spesifikasinya ada CPU yaitu 2,6 GHz. Kemudian ada memori 768 GB, data 19,2 tera, cache 3,2 tera. Kemudian di sini untuk spesifikasinya include dengan VMware, kemudian vSphere,
VMware vCen, VMware NSXT, dan VMware HCX. Kemudian region untuk VMware-nya itu di sini kita menggunakan region Singapura. Untuk on demand-nya itu di sini masih menggunakan dolar dengan harga 10,22 dolar per jam. Kemudian kita mendapatkan promosinya itu seharga 8,99 dolar per jam. Kemudian ada untuk 1 tahunnya itu ada 7,15 dolar per jam untuk harganya. Kemudian kita dapat promosi 6,29 dolar per jam. Untuk 3 tahun, untuk biayanya itu 5,11 dolar per jam. Dan kita mendapatkan promosi itu 4,50 dolar per jam. Kemudian, next Kak. Estimasi biaya untuk SQL itu sudah bisa dilihat, dilampirkan di sini. Next. Dan ini untuk estimasi biaya secara keseluruhan. Untuk VMware yang kita gunakan 1 tahun itu total rupiahnya itu sebesar 38.438.388 rupiah. Sedangkan untuk SQL-nya kita menggunakan 1 tahun untuk rupiahnya sama dengan 197.834. Untuk total keseluruhan itu sebesar 38.636.222 untuk estimasi biaya selama 1 tahun dari 2 total SQL dan VMware. Dan kebetulan kita mengeluarkan total biaya yaitu 0 rupiah. Kenapa? Karena Google memberikan free credit sebesar 300 dolar untuk 12 bulan. Jadi untuk yang kita gunakan selama ini kita pakai yang free trial-nya gitu. Cukup? Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insert your title presentation apa di situ? Mantap. Ya lupa dihapus. Otodidak tuh gua tuh ngomongin estimasi.